Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di video kali ini kami akan memberikan penjelasan mengenai pemberian ASI pada bayi dengan labiopalatoskisis. Silakan disimak videonya. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian labiopalatoskisis? Nah, jadi labiopalatoskisis adalah kelainan kongenital yang melibatkan celah pada bibir dan langit-langit rongga mulut. Nah, kelainan ini dapat terjadi pada bibir atas, bibir bawah, atau keduanya, dan seringkali disertai dengan celah pada langit-langit rongga mulut. Nah, penyebab labiopalatoskisis ini dapat bervariasi ya teman-teman. Yang pertama ada faktor genetik, nah yang kedua ada riwayat keluarga, dan ketiga ada faktor lingkungan. Nah, contohnya itu seperti sering mengonsumsi alkohol dan merokok selama ibu hamil. Teman tahu nggak sih masalah saat pemberian ASI pada bayi labiopalatoskisis itu ada apa aja? Masalah saat pemberian ASI pada labio ini itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu kesulitan menghisap. Pada bayi labio, celah pada bibir atau langit-langit itu mengganggu kemampuan bayi menciptakan vakum untuk menyusui. Yang kedua itu ada resiko nutrisi. Nah, kesulitan menyusui bisa menyebabkan masalah nutrisi dan dehidrasi pada bayi. Dan yang ketiga, infeksi. Bayi rentan terhadap infeksi saluran pernafasan dan telinga karena kesulitan untuk menelan. Nah, teman-teman tahu tidak bagaimana pemberian ASI pada bayi labio atau palatoskisis ini? Nah, jadi yang pertama itu adalah dengan posisi Sadler. Nah, posisi Sadler itu apa sih? Jadi, bayi itu diposisikan mendekati payudara ibu dengan ibu berposisi duduk. Jadi, bayi bisa leluasa untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Lalu, yang kedua itu adalah menggunakan alat bantu. Biasanya, itu alat bantunya menggunakan dot khusus ya teman-teman, untuk bisa memudahkan bayi dengan labiopalatoskisis ini. Lalu, yang ketiga itu apa sih? Nah, hal yang ketiga itu adalah menggunakan pompa ASI. Jadi, ini juga bisa memudahkan bayi dengan labiopalatoskisis ini dengan cara menggunakan nanti setelah sudah dipompa, bayi itu akan diberikan ASI secara diberikan dengan sendok. Jadi diberikan mendekati mulut, jadi tidak menyusahkan bayi ini juga. Nah, seperti itu teman-teman solusinya. Sebelum melakukan teknik pemberian ASI pada posisi straddle, ibu bisa melakukan teknik pijat laktasi di mana bertujuan untuk merangsang produksi ASI. Untuk tindakan pemberian ASI pada posisi straddle, yang pertama kita tempatkan bayi dalam posisi duduk di pangkuan ibu dengan menghadap ke arah ibu. Lalu, kaki bayi diletakkan di kedua sisi tubuh ibu, yaitu posisi straddle, sehingga bayi dapat lebih stabil. Pada saat pemberian ASI, gunakan tangan ibu untuk mendukung kepala dan leher si bayi. Lalu, ibu perlu untuk menahan bayi tegak sehingga ASI yang masuk ke dalam lambung bukan keluar melalui hidung atau masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, posisi puting harus diarahkan pada sisi mulut yang tidak bercelah. Dikarenakan bayi tidak mampu menghisap dengan kekuatan yang cukup, maka ibu secara bersamaan harus menekan payudara untuk meningkatkan aliran susu. Setelah melakukan pemberian ASI, posisikan bayi di bahu dan gosok dengan lembut punggungnya dari bawah ke atas sampai mendengar suara bersendawa. Untuk pemberian ASI menggunakan sendok, tuangkan ASI yang telah dipompa melalui pompa ASI ke wadah kecil, lalu sendokkan ASI ke arah mulut bayi. Oke teman-teman, sekian video dari kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.